Shalom, selamat pagi. Berjumpa dengan saya kembali dengan Pendeta Teresahi Jendata dari Nias, Kota Gunung Sitoli. Saya percaya dimanapun Anda berada, pasti Tuhan memberkati Anda sekalian. Pagi ini saya akan menceritakan kepada kita tentang bagaimana perjalanan saya di dalam orang-orang yang hijau, ya. Sering sekali juga RW 6, ya. Tentu beberapa hari yang lalu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan ada yang bertanya kepada saya ketika saya pergi ke lapangan, dan mereka tidak tahu bahwa saya seorang hamba Tuhan, pendeta. Tetapi karena gigihnya saya juga menjangkau mereka, mewartakan sebuah kebenaran tentang Kristus, tentang firman Tuhan, ada yang bertanya kepada saya ketika saya sampai di suatu tempat, di salah satu daerah, yang mengatakan, apakah Isa Al-Masih itu dengan Yesus Kristus sama enggak? Nah, itu pertanyaannya Bapak Ibu, ya. Saya tanya balik ke dia, kalau menurut Anda juga di kitabnya Anda, apakah Isa Al-Masih itu Yesus Kristus itu sama enggak iman Anda dengan iman saya? Nah, tentu di situ saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dia mengatakan, iya sama. Isa Al-Masih itu kami percaya dia adalah nabi, ya, dan Yesus Kristus adalah nabi, seperti nabi-nabi yang lain katanya. Tentu dalam hal itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya jawab, itu tidak sama. Ya, pengakuan Anda Isa Al-Masih itu adalah nabi itu di kitab suci Anda, ya. Tetapi kalau Yesus Kristus itu adalah bukan hanya sebatas nabi, tetapi dia adalah Tuhan dan juru selamat dalam hidup saya. Dia kaget, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Apa sih perbedaannya? Dia bilang begitu. Saya bilang, saya tidak jauh-jauh menjelaskan kepada Anda. Coba perhatikan silsilah, ya, sejarahnya. Silsilah kelahiran Isa Al-Masih itu dan silsilah kelahiran Yesus Kristus itu. Ya. Tentu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dia mengatakan di kitab suci saya Isa Al-Masih itu lahirnya di bawah pohon kurma. Ya, tetapi dia mengatakan juga saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya, dia seorang pemimpin umat juga saudaraku. Dia mengatakan bahwa Yesus Kristus itu ya lahirnya di Yerusalem, ya, di Bethlehem. Dia katakan begitu. Tapi saya bilang, di mana Anda bisa mengatakan bahwa sama? Ya, itulah pengakuan kami bahwa Isa Al-Masih itu nabi, Yesus Kristus itu adalah nabi. Nah, tentu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saudara-saudara seiman, kenapa saya mau mengungkapkan ini? Orang Kristen itu yang sudah percaya kepada Yesus harus mengerti, memahami sejarahnya. Ya, jangan langsung kita terima apa yang telah disampaikan. Tetapi mari kita pelajari, mari kita gali lebih dalam lagi. Dan saya akan menegaskan kepada kita, tidak sama, ya, tidak sama saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Yesus Kristus itu keturunan, ya, anak Daud, ya, dan lahirnya di Bethlehem, ya. Dan Isa Al-Masih mereka katakan saudaraku bahwa tidak disalib,
dan tidak juga dibunuh. Sedangkan di kitab suci kita benar-benar bahwa Yesus Kristus itu memberikan dirinya sebagai contoh, menggenapi nubuat para nabi-nabi sebelumnya tentang diri dia, tentang tunas yang baru. Dia mati, ya, dia bangkit dari antara orang mati, ya, dia disalib dan dia terangkat ke surga. Itulah salah satu bukti bahwa dia adalah Tuhan. Nah, tentu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada juga yang bertanya ke saya, di mana Yesus Kristus itu mengakui dirinya adalah Tuhan. Ya jelas saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jangan lagi mikir panjang-panjang. Ya, salah satu ayatnya saya tujukan kepada kita, ya. Coba Anda buka, ya, di dalam Yohanes 13 ayat 13. Supaya kita kuat, supaya kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang hijau. Ya, dan begitu juga, ya, saya katakan RW 6, ya. Ya. RT 6. Itu di dalam Yohanes 13 ayat 13. Di situ intinya mengatakan, kamu sebut aku guru, memang itu tepat, akulah guru. Haleluya. Kamu sebut aku Tuhan, memang itu tepat, akulah Tuhan. Itu Yesus sendiri mengakui dirinya adalah Tuhan. Tetapi ingat saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun Anda berada, Yesus tidak pernah mengatakan, akulah Tuhan, sembahlah aku. Di dalam diri Yesus Kristus tidak ada roh kesombongan. Anda mengakui dia Tuhan atau Anda tidak mengakui dia Tuhan, tetaplah dia Tuhan. Haleluya. Pada waktu itu ketika kami berbincang-bincang, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya mengatakan kepadanya, memang Yesus Kristus melakukan mukjizat, Isa Al-Masih melakukan mukjizat, tetapi di dalam sisi kelahirannya, ya, tidak sama. Berarti kalau memang ada yang salah, berarti salah semuanya. Ya, tentu dia melemparkan saudaraku pertanyaan yang kedua kepada saya. Kenapa ada di gereja, ada nama gereja Isa Al-Masih? Nah, ya tidak salahnya juga ada gereja yang bernama gereja Isa Al-Masih. Saya bilang begitu. Tetapi harus kita telusuri dulu dari mana dia ambil kata itu, nama gereja itu. Dan tentu kita harus gali apa peristiwa yang telah dia alami, yang telah dia dapatkan sehingga dia memberikan nama gereja Isa Al-Masih. Ya, karena dia memberikan pertanyaan kepada saya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya akan menjawab kepadanya. Mungkin dia mengambil nama gereja itu, ya, nama, ya, bahasa Aramaik, ya, tentang Injil, ya, atau Alkitab bahasa Arab. Dia ambil Isa Al-Masih, kira-kira begitu. Nah, seterusnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya bilang kepadanya, kalau Bapak lagi ingin mau diskusi, ingin mau bertanya-tanya kepada saya akan mau berikan nomor WA saya. Di situ kita akan mau melanjutkan. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya juga mau pergi pada waktu itu. Nah, inilah saudaraku, dimanapun Anda berada, tetap ada Anda dan saya ada di dalam koridornya Tuhan. Ya, sekali lagi Anda mau mengingatkan kita semua dimanapun Anda berada, Alkitab itu bukan salah satu. Ya, Alkitab itu jangan pernah kamu berpikir dari Kejadian sampai Wahyu adalah salah satu. Ya, iman Anda jangan pernah berpikir seperti demikian. Tetapi saya akan memastikan Anda, meyakinkan Anda bahwa Alkitab itu mulai dari Kejadian sampai Wahyu adalah satu kesatuan yang utuh, adalah firman Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita siapkan diri kita bersaksi
kepada banyak orang, ya. Mari kita mempersiapkan diri kita, mewartakan, menyampaikan, ya, tentang kabar keselamatan. Jangan pernah takut, saudaraku. Ya, saya kasih sama saudara dimanapun Anda berada sebagai kekuatan Anda, sebagai senjata Anda, supaya Anda tidak pernah ragu-ragu dan bimbang lagi. Coba Anda buka nanti, saudaraku, atau lihat di HP, ya, di mana tertulis di sana di dalam Matius, ya, Matius 28 ayatnya yang ke-20. Di situ dia mengatakan, aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Itulah kekuatan kita. Sebagai orang Kristen, jangan pernah takut, tetap andalkan Tuhan, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan tetap mewartakan, menyampaikan, menyuarakan tentang kabar baik. Shalom Aleichem. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.